Jadi satu sih konsepnya, ekonomi syariah itu ataupun ekonomi Islam itu ya pasti akan maju, ya pasti akan berkembang, tapi baik tanpa atau dengan adanya kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ipot. Di episode ketiga Hijrah Talk kali ini kita agak sedikit berbeda haluan nih. Karena biasanya kan kita ngundang narasumber dari luar gitu ya, atau seseorang dari luar untuk sharing bareng kalian. Tapi di episode ketiga kali ini justru gue ngundang partner kerja gue di Indo Premier nih. Ada Bang Penny dari Investment Specialist. Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang Penny? Alhamdulillah sehat dah. Sehat ya. Anak sehat istri ya? sehat. Alhamdulillah sehat. Anak istri di rumah sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Keluarga sehat lah. Iya sehat. Jadi Bang Penny ini sebagai investment spesialis di Indo Premier. Boleh cerita sedikit dong Bang, investment spesialis tuh kerjaannya ngapain aja sih? Oke, investment spesialis itu kerja kita utamanya ya kita lebih banyak memang mengedukasi sobat ipot ya. Jadi kita mulai dari webinar, live, sama juga materi kita konten-konten tentang edukasi kita isi juga. Selain itu juga kita juga advice buat sobat ipot ya yang ingin belajar tentang aplikasi juga kita akan advice di sana. Jadi sedikit banyak itu sih ya kerja yang kita lakukan di investment spesialis. Gitu. Oke, jadi intinya sih punya tanggung jawab untuk mengedukasi sobat ipot semuanya nih. Supaya bisa investasi yang benar di pasar modal gitu ya. Yep, benar sekali. Tapi FYI aja ya Sobat Ipot, kebetulan memang gue sama Bang Penny ini udah kenal dari lama. Jadi dulu tuh satu kampus kita di UIN Jakarta. Halo anak Ciputat. Halo Ciputat. Jadi kita satu kampus di UIN Jakarta, waktu itu jurusannya ekonomi syariah gitu. Nah memang sebenarnya salah satu alasan gue ngundang Bang Penny di sini karena Bang Penny ini kabarnya baru lulus S2 ekonomi syariah juga di Trisakti ya Bang ya? Yep, benar Indah. Iya, jadi udah mantep lah ilmu ekonomi syariahnya nih. Amin, kita amin. Masih belajar ya. Iya, Anda kan nih S1 ekonomi syariah, S2 ekonomi syariah gitu. Ini waktu awal-awal ngambil S1 ekonomi syariah tuh karena emang udah passion, udah jatuh cinta sama ekonomi syariah atau karena emang terlanjur nyemplung nih? Dulu sebenarnya gue kan dari Riau ya. Iya. Dan dulu juga gue sebenarnya ketika SMA itu sebenarnya lebih tertarik tentang yang namanya teknik sih sebenarnya, robotik dan lain sebagainya gitu. Pernah juga ikut lomba ke ITS Surabaya juga gitu ya. Wow. Nah dari situ sebenarnya saya masuk nih teknik elektro sebenarnya. Nah di teknik elektro kalau nggak salah tuh di salah satu universitas negeri ya di Riau gitu, Pekanbaru gitu. Nah sampai di sana saya ngerasa wah kok saya kurang passion juga ya, ngerasa di teknik saya kurang passion dan saya lebih cocok kayaknya masuk ke bisnis ataupun manajemen gitu. Kenapa? Ya ngerasa gimana ya? Ya saya berpikir aja ketika itu memang lebih tertarik aja ke hal-hal yang sifatnya lebih ke uang gitu ya, bisnis uang gitu ya. Karena memang saya juga sempat juga sering buka-buka usaha bisnis segala macam gitu. Karena tertariknya ke sana. Atau mungkin Anda mulai tertampar keadaan kalau semuanya itu butuh duit gitu. Yap. Nah, akhirnya saya untuk berhenti di tadi ya di teknik tadi. Akhirnya saya masuk milih kampus ke Jakarta waktu itu. Nah pilihan pertama itu bukan perbankan syariah ataupun ekonomi syariah. Yang pertama itu justru manajemen. Terus? Ya. Manajemen pilihan pertama, pilihan keduanya itu perbankan syariah atau ekonomi syariah. Oh gitu. Nah ternyata yang lulusnya itu ya perbankan syariah gitu. Jadi ini sebenarnya kecebur juga sebenarnya. Sedikit-sedikit kecebur lah gitu lah Iya, ya. benar. Ya intinya sebenarnya Anda disuruh tobat sih Bang. Yep. Bisa jadi ya. Iya disuruh tobat kayak jangan mikirin duit mulu, jangan mikirin dunia mulu gitu. Nih ada nih perbankan syariah gitu ya. Jadi sebenarnya dulu tuh cita-cita lu tuh jadi apa sih? Kalau cita-cita gue sih memang dari dulu ya, ketika di bangku SMA, SMP pun sudah mikir mau jadi pengusaha lah gitu ya, bisnismen. Gue juga ingin juga menjadi, gue dulu waktu SMA udah baca-baca juga sih buku-buku terkait kayak investasi kayak Robert Kiyosaki gitu kan, buku-buku yang sifatnya bisnis gue udah baca gitu kan, dan tertarik arahnya ke sana gitu. Makanya kenapa berubah arah nih dari elektro pindah ke manajemen, karena asumsinya nanti di manajemen gue bisa belajar kan tentang yang namanya pemasaran lah, keuangan lah, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya cita-cita gue dulu gitu. Jadi cita-cita Anda tuh sebenarnya apa ini intinya? Ya jadi pengusaha dong, bisnismen. Oh jadi bisnismen. Jadi dulu ya. Iya, intinya sih sebenarnya jadi kaya gitu ya. Iya. Jadi kaya. Punya duit lah. Iya. Dulu ya. Realistis dulu, gitu ya. Dulu. Emang kalau sekarang gimana? Ya sekarang agak berbeda. Biasanya kan orang kalau misalkan awalnya tuh nggak pengen
yang jurusan yang itu, terus pas ngambil S2 tuh dia pengen lebih memperbaiki gitu. Kalau gue jadi lu sih ya karena awalnya pengennya manajemen ya S2-nya ambil manajemen aja gitu. Kenapa ambilnya ekonomi syariah lagi? Gue belajar nih waktu itu belajar di UIN ya, kita belajar ya tentu tahu dong lo bagaimana dosen kita di UIN juga kan juga bagian dari Dewan Syariah Nasional juga gitu kan. Dan banyak belajar tentang yang namanya ternyata kalau kita ngomongin ekonomi syariah kita nggak hanya berbicara keuntungan saja gitu. Ada beberapa hal ya istilahnya kita nggak ngomongin tentang keuntungan, ada bagaimana lu punya bisnis, lu berkah nggak sih gitu. Lu punya usaha, bisa nggak sih usaha lu maju tanpa harus mengalahkan punya yang lain gitu ya, harus tanpa mengorbankan yang lain gitu. Ternyata ini kayak win-win solution gitu. Nah selama ini gue berpikir kalau ekonomi ketika lu mau sukses mau kaya lu kayak harus menjatuhkan orang dulu gitu ya. Ketika lu mendapat keuntungan ya di lain sisi orang ada yang rugi gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu umum dilakukan di konvensional. Tapi di syariah gue ngerasa wah ini kok sesuai dengan konsep yang saya sukai gitu ya. Kenapa kita harus tidak meski harus saling menjatuhkan, justru harus bareng-bareng menjadi win-win solution gitu. Jadi sama-sama untung lah gitu ya. Itu yang gue dapetin di situ gitu. Jadi sebenarnya karena jatuh cinta mungkin kalau bisa dibilang ya sama konsep ekonomi syariah ini gitu. Jadi Bang Penny bilang tadi kalau ekonomi syariah ini sebenarnya adalah win-win solution buat orang yang emang tadi mau sukses tapi nggak harus menjatuhkan orang lain. Intinya seperti itu ya Bang Penny. Kalau tadi kan itu konsep yang lu sukai dari ekonomi syariah. Menurut lo konsep seperti itu tuh banyak orang tahu nggak sih? Atau ya kan soalnya kalau gue jujur ya kalau ngomongin ekonomi syariah nih orang selalu nanya, ini untung nggak sih? Gitu. Nih kalau gue nerapin ini tuh beneran bakal untung nggak sih? Itu sebenarnya orang udah pada tahu belum sih? Di Indonesia sendiri ya literasi tentang ekonomi syariah itu pasti belum terlalu banyak gitu. Tapi setidaknya memang sudah mengalami pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat nih sekarang ya, contoh ya di akademis ya, contoh di universitas sekarang itu pasti sudah banyak nih ya jurusan-jurusan prodi-prodi yang ekonomi syariah, perbankan syariah. Artinya orang sudah mulai aware ya terhadap yang namanya ekonomi syariah gitu ya. Nah kemudian apakah istilahnya konsep ini bisa diterapkan atau tidak? Nah ini kan sebenarnya kembali ke diri kita ya. Kita pertama kalau kita ngomongin berbisnis ataupun ngomongin umpamanya ekonomi, ya lu pernah tahu tentang yang namanya bisnis tapi lu nggak tahu sebenarnya ada loh konsep dari ajaran kita juga menjelaskan tentang ekonomi juga gitu. Karena selama ini orang berpikir ya agama gitu. Ya ini gue ngomongin agama, ini gue ngomongin bisnis. Itu biasanya orang memisahkan. Ya, bahasa itu dikotomi lah istilahnya ya, membedakan antara urusan bisnis dengan urusan agama gitu. Jadi seolah-olah ini nggak boleh nyampur lah gitu ya. Nah ternyata enggak. Dalam Islam pun justru bisnis diatur. Ya nanti kita ngomongin tuh muamalah lah namanya istilah muamalah itu hubungan antar sesama manusia gitu. Itu diatur ternyata. Jadi nggak hanya ngomongin ibadah aja sholat, haji dan lain sebagainya, tapi ngomongin bisnis juga sudah ada. Tapi masalahnya kita selama ini nggak mau belajar. Kita nggak tahu. Nah itu sih masalah yang. Jadi sebenarnya masalahnya sih sebenarnya banyak orang yang belum tahu gitu kan terkait kalau tadi sebenarnya konsep ekonomi syariah tuh adalah salah satu solusi gitu kan untuk kita semua dan sebenarnya tadi juga Mas Penny juga bilang gitu ya Bang Penny gitu ya udah bilang juga kalau itu sebenarnya urusan agama dan urusan duniawi itu nggak harus dipisah. Justru mungkin agama itu mengatur hal-hal yang sifatnya tadi biar nggak terlalu liar lah kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi biar tetap berdagang, tetap berwirausaha, tetap berinvestasi, tapi dengan tidak mengorbankan orang lain gitu. Cuman kan namanya aja nih udah ekonomi syariah nih Bang Penny ya. Udah melekat banget sama yang namanya salah satu agama gitu kan. Kalau bisa dibilang ya sama agama Islam lah gitu kan. Nah ya mungkin itu salah satu alasan juga orang yang tertarik sama konsepnya. Cuman karena sudah melekat sama salah satu agama, jadi banyak orang juga yang nggak terlalu mau belajar lebih lanjut gitu. Jadi emang sebenarnya nih ekonomi syariah nih cuman bisa diterapkan oleh muslim aja gitu. Yang harus kita tahu adalah bahwasanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ini pasti Indah pasti tahu ada orang syariah kan. Artinya memang
terbuka lah ya untuk sekalian alam, karena ini membawa bahwasanya ini ada ternyata, tapi bisa membenarkan atau setidaknya memperbaiki lah kondisi yang ada gitu. Nah, kalau berbicara tadi kata Indah umpamanya emang nggak boleh ya pada kenyataannya justru sekarang ekonomi syariah bukan orang muslim saja gitu. Oh ya? Iya, contoh kayak perbankan syariah sekarang umpamanya ya. Kalau kita lihat umpamanya dulu market share-nya mungkin terbatas ya, mungkin nggak sampai di 5%. Sekarang market share perbankan syariah itu sudah sampai di 6%-an. Artinya sudah mulai mengalami peningkatan luar biasa. Itu nggak hanya disokong oleh orang muslim juga, orang muslim aja gitu. Itu juga disokong oleh orang non muslim. Karena mereka menganggap ketika dia nabung contohnya ya, masuk ke bank syariah, dia umpamanya anggaplah dia anggap menabung bagi dia atau minjam duit lah gitu ya. Dia nggak tahu masalah konsep syariah seperti apa. Intinya gue mau minjam duit ke bank syariah tapi dia ngerasa cocok gitu loh. Dengan sistem yang diberikan. Contoh umpamanya kayak bagi hasil ya, mudorobah lah istilahnya gitu, musyarakah lah gitu. Istilahnya ya banyak yang merubah dan lain sebagainya. Artinya dia cocok dengan konsep seperti ini. Ya udah dia masuk, dia join gitu. Jadi nggak meski wah ini buat orang muslim aja nih, yang non muslim enggak. Ya justru orang non muslim tertarik dengan seperti itu gitu. Jadi nggak bisa diasumsikan ini eksklusif banget nih buat orang muslim. Enggak. Itu sifatnya terbuka, siapa saja bisa bergabung ya untuk masuk ke ekonomi syariah gitu. Ya, jadi sebenarnya konsep ekonomi syariah itu tuh bisa diterapkan oleh siapapun Sobat Ipot gitu ya Bang Penny ya. Jadi nggak harus agama tertentu, bahkan background pendidikan, suku, ras atau agama apapun tuh selama cocok dengan konsepnya gitu ya, itu boleh loh pakai gitu kan konsep ekonomi syariah. Boleh loh jadi nasabah di bank syariah, jadi investor di pasar modal syariah, kurang lebih gitulah ya Bang Penny. Nah, tapi menurut Bang Penny sendiri nih, peluang ekonomi syariah di Indonesia tuh seperti apa sih? Karena banyak banget kan kebijakan-kebijakan pemerintah nih saat ini yang sepertinya sangat pro sekali untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama kalau kita katakan prospek Indonesia itu di masa depan ya terkait syariah, pertama kita bonus demografi ataupun demografi kita mayoritas muslim ya. Nah, mayoritas muslim ini kan kalau seandainya kita asumsikan mereka punya literasi ekonomi syariah yang luar biasa, kesadaran akan masuk ke keuangan syariahnya yang bagus, ini otomatis akan meningkatkan nilai dari ekonomi syariah kita sendiri. Nah, itu pertama. Belum nanti kita berbicara halal industri ya, belum nanti fashion. Walaupun mungkin kalau kita lihat secara dunia mungkin tetangga kita Malaysia mungkin lebih unggul ya sekarang ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena keunggulan kita adalah dari populasi kita, populasi muslim yang sangat besar di dunia gitu, muslimnya ya yang besar di dunia. Jadi ini merupakan potensi ke depan ya, artinya ekonomi syariah ini tentu akan semakin bagus lagi. Nah, apalagi sekarang kebijakan banyak ya, kebijakan apalagi salah satunya kan Pak masuk menjadi wakil gitu ya. Ini juga ya, merupakan peluang juga karena kan banyak organisasi-organisasi yang syariah ya, seperti Masyarakat Ekonomi Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah. Ini kan mereka juga menggandeng ya pejabat-pejabat gitu. Ini salah satu solusi juga supaya nanti ekonomi syariah ini bisa diterima di Indonesia gitu. Jadi ini merupakan potensinya cukup besar lah ya, apa nanti kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Ya, mungkin salah satu pertimbangannya tadi sih sebenarnya masuk akal sih karena mayoritas populasi di Indonesia itu beragama Islam. Jadi mungkin bisa majunya ekonomi syariah ini peluangnya tuh skupnya masih besar banget lah gitu lah. Jadi makanya pemerintah tuh kemarin kalau nggak salah sukuk itu di tahun 2020 tuh berapa triliun gitu ya. Pemerintah mengeluarkan sukuk retail gitu ya. Jadi nilainya tuh cukup besar gitu dan terjual habis gitu. Sekarang pun juga institusi-institusi ya yang biasanya pakai obligasi ya sekarang juga udah buka sukuk juga karena dia nggak mau ketinggalan juga. Mereka juga butuh akses pembiayaan syariah juga gitu. Kayak umpamanya kayak kemarin tuh ada Astra Sedaya. Biasa dia pakai obligasi ya untuk financing dia, pendanaan dia. Sekarang dia bukan nerbitin sukuk juga gitu. Karena dia butuh investor-investor syariah kan. Karena kan menutup kemungkinan pasti banyak orang menjadi investor syariah dan nggak mau nih yang pakai konvensional. Itu pasti ada kemungkinan seperti itu gitu. Makanya mungkin pelan-pelan ya nanti pasar modal syariah, keuangan syariah dan lain sebagainya juga tentu akan berkembang juga. Wah, gitu. menarik banget ya Sobat Ipot. Ternyata memang ekonomi syariah itu skupnya masih luas banget untuk berkembang di Indonesia. Nah, terakhir nih Bang, ya. Kasih dong sedikit motivasi ke Sobat Ipot. Kenapa sih harus pilih yang syariah
syariah daripada yang konvensional? Kenapa harus pilih nabung di bank syariah daripada di bank konvensional? Jadi investor syariah daripada jadi investor yang konvensional gitu. Itu kenapa? Oke, kalau berbicara motivasi ya, saya lebih mungkin kalau kita sih ngomongin ke teman-teman muslim dulu nih ya. Anggap nih sobat iPod yang muslim gitu ya. Tapi kalau bagi yang non muslim silakan, kalau merasa cocok ya silakan gitu ya. Nah, pertama sih saya katakan karena ini adalah ekonomi syariah ya. Artinya kan memang ekonomi syariah ini kan sumbernya kan dari Al-Qur'an dan hadis juga ya. Artinya kan ini sesuai dengan ajaran yang teman-teman atau sobat iPod ketahui lah ketika sobat iPod merupakan muslim lah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang di luar sana sih banyak yang mengatakan ya ngapain sih kita di pasar modal syariah, kenapa sih di bank syariah, toh sama aja gitu ya. Saya berpegang teguh sama kata-kata dosen dulu ya. Artinya gini, nggak ada orang yang benar-benar perfect. Nah, kita pun dalam hal ibadah juga sholat kadang juga bolong-bolong kan gitu. Kadang ada bolong gitu kan, kadang puasa juga ada ini. Ya. Artinya ada hilafnya lah gitu ya sebagai manusia. Nah, sama dalam ekonomi syariah itu kan nggak mungkin langsung saklek semuanya perfect seperti yang diinginkan gitu. Tapi setidaknya pelan-pelan kita masuk, kita bantu ya, pelan-pelan nanti akan bertumbuh dan bisa menjadi perfect yang kita inginkan ya, walaupun nggak perfect banget gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga saya katakan karena kita memang tinggal di Indonesia, artinya memang masa depan itu karena kita berpikir tadi populasi muslim yang cukup besar gitu ya, apalagi yang ditawarkan oleh ekonomi syariah ini merupakan salah satu solusi juga ya dari ekonomi konvensional yang sudah ada. Kenapa sih kita lebih memilih? Ya ada solusi di ekonomi syariah. Ternyata kenapa sih bisa terjadi krisis segala macam yang mungkin selama ini melanda ekonomi dunia dan Indonesia sendiri, yaitu salah satunya ada hal-hal yang dalam hal ekonomi syariah itu menjadi ini dilarang gitu ya, yang menjadi dilarang ya, kayak suku bunga dan lain sebagainya. Ini kan membuat ekonomi itu bubble gitu ya. Nah, di ekonomi syariah tentu prinsip ini dihilangkan, konsep seperti itu dihilangkan. Jadi arti ada konsep baru yang ditawarkan. Nah, inilah butuh proses. Ini butuh waktu nantinya. Kalau misalnya kita nggak dukung dari sekarang, yang akan segera terwujud gitu ya. Nah, masalahnya kan kita gitu ya. Kita maunya terwujud dulu baru kita masuk. Gitu. Sedangkan kita masih berjuang. Gitu ya. Ketika teman-teman nggak ikut berjuang ya, gimana mau maju gitu ya. Jadi satu sih konsepnya, ekonomi syariah itu ataupun ekonomi Islam itu ya pasti akan maju ya, pasti akan berkembang, tapi baik tanpa atau dengan adanya kita gitu. Jadi teman-teman mau ikut sertakah atau mungkin hanya nonton saja gitu. Itu tergantung ke teman-teman sendiri. Ekonomi syariah tuh pasti bakal berkembang ya tanpa ada atau tidak adanya peran kita di dalamnya gitu ya. Karena balik lagi sih, mungkin orang-orang tuh udah mulai tersadar, apalagi tadi benar Bang Penny bilang gitu ya. Kenapa terjadinya krisis gitu waktu tahun 2008 tuh orang-orang mulai sadar kalau ada loh konsep ekonomi tuh yang ternyata win-win solution gitu kan, menjadi sukses tanpa harus mengorbankan orang lain gitu. Dan akhirnya terlihat juga di situ waktu pas krisis kan bank-bank konvensional jatuh, yang syariah sih jatuh tapi ya jatuhnya nggak terlalu dalam gitu. Nah, itu menjadi mulai perhatian dunia lah kalau wah ada nih konsep ekonomi yang sangat menarik gitu ya. Wah, menarik banget ya obrolan kita Sobat iPod di episode kali ini. Thank you banget buat Sobat iPod yang udah nonton ataupun dengerin ya episode kita Hijrah Talk di episode 3 ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita obrolin nih ya Bang Penny ya bisa bermanfaat ya. Amin. Thank you Sobat iPod. Gue Indah dari Indo Premier dan saya Penny Rahmadani, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.